Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini nih kita kedatangan tamu dari BPSMB. Nah, bedanya apa sih sama episode sebelumnya? Kalau sebelumnya kita kedatangan dari Semarang, kali ini kita kedatangan dari Surakarta nih. Mau bahas apa aja ya? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Ibu Insinyur Tertiari Prihetina Purnawiranti, maaf Bu, namanya susah sekali Bu. Halo Bu, apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Kita sudah diberi waktunya untuk bisa bergabung bersama teman-teman di sini. Iya, nah ini Bu, ini karena kita kan mau ngobrolin tentang BPSMB Surakarta gitu ya Bu ya. Tapi kan kita belum kenalan nih sama Ibu nih. Mungkin Sobat Indak di sini ada yang pertama kali nonton gitu ya, belum kenal sama Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Bu, karena nggak kenal maka nggak sayang gitu Bu. Silahkan Bu. Siap, Ya. terima kasih Mbak. Jadi nama saya Tertiari Prihetina Purnawiranti, sering disapanya Nana. Kami sudah bekerja di BPSMB sejak tahun 1993. Oh, senior ini. Enggak senior juga, sudah tua Mbak. Ya, jadi kami masuk sebagai fungsional khusus penguji mutu barang. Jadi Dan sudah. sekarang sudah penguji mutu barang ahli. Oh, luar biasa. Madya, Sudah berkecimpung di dunia pengujian ini sudah cukup lama gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Nah ini pakarnya ini Sobat Enggak Indak juga. nih. Nah Bu, J. langsung aja ya Bu ya, kita bahas Siap, tentang J. BPSMB Surakarta nih. Kita kan tahu ya kalau BPSMB Surakarta ternyata berdirinya udah lama banget itu ya Bu ya. Iya. Nah itu bagaimana sih sejarahnya berdirinya BPSMB Surakarta gitu Bu? J. Terima kasih Mbak. Jadi BPSMB Surakarta ini memang dulu cikal bakalnya adalah lembaga tembakau yang pekerjaannya itu, tugas dan wewenangnya itu melakukan pengujian tembakau yang akan diekspor. Oh Ya, gitu. jadi tembakau krosok maupun yang tembakau untuk konsumsi cerutu. Jadi seperti itu. Jadi dulu itu lembaga tembakau itu ada di bawah dua kementerian Mbak. Jadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Oh gitu. Jadi berjalannya waktu Kementerian Perdagangan itu membuat suatu lembaga, jadi PPMB namanya Mbak, Pusat Pengujian Mutu Barang. Mutu barang. Ya, di Jakarta yang waktu itu juga tugasnya melakukan antara lain melakukan pengujian dan kalibrasi dan banyak sih yang berkecimpung dan yang ruang lingkup di PPMB ini. Nah, kemudian kita lembaga tembakau itu mengikuti dengan lahirnya PPMB ini, kita juga lahir BPSMB. Jadi di tiap provinsi itu dibentuklah BPSMB, termasuk Provinsi Jawa Tengah itu BPSMB Surakarta namanya. Oh Begitu, gitu. Mbak Yang Nji. pertama ya Bu ya, dulu di Jawa Tengah itu BPSMB Surakarta gitu ya Bu ya. Iya betul Mbak Oh luar Nji. biasa sekali ya Bu ya, sudah berdirinya cukup lama gitu ya Bu ya. Terima Nah, kasih. kalau kiprahnya dari BPSMB sendiri Bu dalam mengembangkan kompetensinya, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat ini sejauh ini seperti apa sih Bu? Ya, selama kita mengikuti kan kita kena otonomi daerah nih Mbak. Jadi kita ada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Provinsi. Jawa Tengah. Jadi kita alhamdulillah BPSMB itu sudah diakui dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, Nasional, ya, oke. Badan Standarisasi Nasional, sehingga kita sudah dipercaya kompetensinya untuk laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi produk, dan yang baru saja lembaga pemeriksa halal Mbak Oh dari lengkap ya Bu Kemenak. ya. Ya,
alhamdulillah, semoga kita bisa berkembang terus-menerus. Luar Ji. biasa, apalagi Ya, halal ini sekarang lagi digencar-gencarin ya Bu ya. Bahkan betul ya. industri kecil pun juga diminta untuk punya sertifikasi halal gitu ya Bu Iya, ya. betul. Dan mohon doanya nih, kalau rencana nih tahun ini kita mau naik jenjang jadi Pratama ke Utama. Jadi LPH Pratama ke LPH Utama begitu Utama, oh Mbak luar Anji. biasa sekali. Jadi BPSMB Surakarta ini ternyata terus berkembang nih Sobat Indak. Jadi terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat gitu ya Bu ya. Nah dari tadi kan ada disebutin beberapa lembaganya tadi ya Bu ya. Dan Iya. salah satunya juga ada halal tadi ya Bu ya. Nah bagaimana sih dukungan dari personelnya di BPSMB Surakarta ini supaya BPSMB ini terus bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk kompetensi di BPSMB Surakarta, alhamdulillah kita-kita kan adalah PMB yang sudah mempunyai kualifikasi tertentu. Jadi setiap tahun selalu kita mengupgrade, mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu yang di pengujian maupun teknis kalibrasi. Kemudian ada PPC juga, petugas pengambil contoh. Dan alhamdulillah teman-teman kita banyak juga yang sudah teregistrasi untuk pengambilan contoh tersebut. Dan hal ini diperlukan untuk pengambilan contoh pupuk Mbak. Jadi kalau pengambilan contoh pupuk kan harus mempunyai nomor rek. Nah, alhamdulillah kita ditunjuk oleh Kementan untuk pengambilan contoh pupuk. Kemudian untuk LS Pro sendiri kita mempunyai auditor internal maupun eksternal yang mempunyai kualifikasi memenuhi syarat untuk melakukan auditing. Lengkap Begitu ini Mbak. ya Bu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih Bu, karena fokus kan fokus lembaga ini juga sebagai sertifikasi, lembaga sertifikasi gitu ya Bu ya. Iya. Salah satunya juga produk gitu ya Bu ya. Nah, ruang lingkup kemampuan sertifikasi apa saja yang dapat diberikan BPSMB nih kepada industri atau dunia usaha gitu Bu? Oke. Terima kasih Mbak. Jadi alhamdulillah LS Pro BPSMB ini sudah terakreditasi untuk produk air mineral mengacu pada SNI 3553, kemudian air demineral mengacu pada SNI 6241, kemudian ada kopi bubuk dan kopi sangrai mengacu pada SNI 8964 tahunnya 2021, kemudian ada kopi instan dan juga pasar rakyat Mbak yang sekarang ini juga baru digencarkan pemerintah ya untuk pasar yang telah direvitalisasi itu dapat dijadikan sebagai pasar rakyat yang mengacu pada SNI 8152 Mbak. Oh gitu Jadi, ya. Selain dari produk gitu juga ternyata pasar rakyat juga disertifikasi gitu ya iya Bu ya. betul Mbak Nje. Luar biasa Ya, ini Sobat Indak, lengkap ya Bu ya. terima Ini kasih dari Nje. tadi jelas sekali, kemudian juga ternyata ada banyak sekali yang bisa disertifikasi, kemudian dilakukan oleh BPSMB gitu ya, layanannya gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, selain tadi juga kan BPSMB juga sebagai lembaga sertifikasi produk ya Bu ya. Nah, kerjasamanya di mana aja sih Bu selama ini yang sudah dilakukan BPSMB Surakarta gitu? Ya, terima kasih. Jadi LS Pro ini sudah wilayahnya ya Mbak ya, wilayahnya itu Indonesia dan internasional. Kita di Jawa Timur juga ada itu pabrik AMDK yang air mineral sudah disertifikasi oleh kita. Oh luar biasa. Ya, kebetulan tahun kemarin 2024 itu kita reakreditasi dan dilihat witnessnya oleh APAK Mbak. Oh apa tuh Bu? Karena Apa Bu? akreditasi Asia Pasifik. Oh luar Ya, biasa. jadi kan BSN itu sudah melakukan kerjasama dengan ILAC maupun APAK sehingga sertifikasi kita itu dipercaya dan diakui secara internasional, Mbak. Oh luar biasa. Jadi setiap setahun sekali kita ada surveillance, kemudian setiap 4 tahun sekali kita reakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Gitu. Mbak Ini nggak kaleng-kaleng nih Bu, ternyata
sudah diakui secara Asia gitu ya Bu ya. Iya, nggih, Asia Pasifik, Mbak, nggih. Luar biasa sekali nih Sobat Indak. Jadi kalau mau butuh misalnya sertifikasi ataupun kalibrasi juga bisa Bisa, bisa nggih. gitu ya. Itu ke BPSMB aja karena ternyata sertifikasinya sudah se-Asia Pasifik gitu ya Bu ya. Betul, Bahkan iya. di nasional pun juga diakui gitu ya Bu ya. Iya, jadi Mm-mm. wilayah kerja kita kalau LS Pro nasional dan Mm-mm. internasional. Jadi dari pihak Malaysia Mm-mm. atau Vietnam juga pernah kita diminta untuk mensertifikasi kopi bubuk, Mbak. Oh, Iya, luar biasa. Jadi iya. nggak cuma di Jawa Tengah aja ya Bu Iya, ya. iya, Nah, alhamdulillah. nih Bu, selanjutnya nih Bu, kan ini sertifikasi gitu ya Bu ya, ataupun ada SNI juga ya ternyata ya Bu, ada sertifikasi SNI tadi juga ya Bu ya. Iya, Mm-mm. jadi LS Pro itu Mm-mm. acuannya adalah SNI, Mbak. Jadi Mm-mm. kita mengacu pada SNI yang dimana ada SNI wajib maupun SNI sukarela. Jadi Mm-mm. kalau SNI wajib itu ditetapkan harus mengikuti persyaratan yang Mm-mm. telah ditentukan Nah, oleh KL yang apa aja nih Bu bersangkutan. persyaratannya Bu? Mungkin bisa disampaikan. Oh, iya. Mm-mm. Kalau wajib tentunya kita mengikuti dari kementerian. Kalau kita air mineral itu jadi dari Kementerian Perindustrian, Mbak, sesuai Permen Perin nomor 26 tahun 2019, di mana dijadikan SNI wajib karena memang ini harus aman dikonsumsi oleh masyarakat. Mm-mm. Jadi harus dari bahan penolongnya bagus, jadi filtrasinya baik, kemudian fillingnya bagus, pengemasan bagus, dan ada tempat untuk menyimpan gudang yang memenuhi Oh, syarat. luar Gitu. biasa nih ya. Lengkap sekali ya Bu ya. Ini kita Terima ngobrolinnya kasih ya. tentang BPSMB gitu. Nggak kerasa nih kita sudah di penghujung episode gitu ya Bu ya. Nah mungkin ada Sobat Indak yang tertarik ini untuk menggunakan jasa layanannya dari BPSMB Surakarta. Ini bagaimana sih Bu biasanya prosedurnya untuk mendaftarkan untuk menerima layanan ini di BPSMB gitu? Silahkan. Oh ya, terima kasih. Jadi Sobat Indak, monggo kalau mempunyai produk baik itu SNI wajib, SNI sukarela, datang saja ke BPSMB Surakarta, Jalan Pajang Kartosuro, KM 8, Pabelan, Surakarta. Kami tunggu kedatangannya. Oke, siap Terima nih Bu. kasih, Ya Mbak. baik Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan ya Bu ya. Sama-sama, Mbak. Nggih, ya. Sukses selalu Bu. Amin. Ya. Matur suwun. Nah, terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.